melakukan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja pun juga tidak jelas ketentuan hukumnya, dalam arti surat keputusan pemutusan hubungan sendiri itu tidak jelas. Makanya kami sebagai kuasa hukum melihat ada celah bahwa perusahaan harus masih membayar upah yang dibayarkan sejak Februari sampai sekarang ini masih harus. Februari tahun berapa, Pak? 22 ya. 22 ya. Bisa ditambahkan, Pak, langkah apa yang sedang dilakukan Pak Edi sebagai kuasa hukum para karyawan, Pak? Ya, kebetulan PT Jasa Jejaring Wasantara ini yang dipimpin oleh Pak Wahyu Prawoto, dia juga sudah menunjuk satu rekan kuasa hukum yang bernama Aat, sarjana hukum. Nah, selama ini kami melakukan diskusi, mediasi dengan rekan itu untuk mengambil langkah-langkah yang sekiranya bisa diselesaikan di luar pengadilan atau di luar ketentuan hukum. Jadi katakanlah musyawarah untuk mufakat seperti itu. Bisa dijelaskan, Pak Edi, jumlah karyawan PT Jejaring Wasantara ini kira-kira berjumlah berapa orang, Pak? Kurang lebih ya 18 ya. Saya detailnya juga nggak tahu, tapi yang memberikan kuasa kepada saya hanya 14 orang. 14 orang. Ya. Mereka bertanda tangan di bawah bahwa dia sebagai karyawan merasa dirugikan oleh perusahaan itu, sudah bertanda tangan kah, Pak? Ya, dia memberikan kuasa kepada saya untuk mengurus perselisihan ini. Jadi pengaduan di Disnaker itu saya dasarnya kuasa dari mereka. Iya. Maksudnya yang kami maksud, para karyawan itu merasa keberatan itu apakah dilandasi di atas tanda tangan sebagai keberatan atas sikap perusahaan ini yang dianggap kurang adil, Pak? Gitu. Oh iya, karena gini, banyak hal-hal yang sungguh-sungguh menyimpang dari ketentuan hukum tenaga kerjaan ya. Jadi upah dibayarkan tidak sesuai dengan UMP yang sudah ditentukan oleh Gubernur Jakarta. Kemudian ada sikap lain yang juga aneh, ada seperti BPJS. BPJS itu mestinya ditanggung oleh sebagian oleh perusahaan. Tetapi ada satu permintaan dari direktur utama itu Pak Wahyu itu, bahwa karyawan diminta untuk membayar dulu, nanti diganti. Tapi udah sekian lama dan membayar iuran itu dengan uangnya sendiri, sampai saat ini pun tidak diganti. Itu kan aneh lagi, kerugian-kerugian yang bertumpuk-tumpuk itu yang membuat mereka menjadi resah dan gelisah. Menurut Pak Edi, apakah ada indikasi dugaan bahwa perusahaan Jejaring Wasantara ini berbadan hukum yang resmi atau bagaimana, Pak? Ini berbadan hukum resmi, justru tadinya adalah holdingnya perusahaan besar di Jakarta yang sudah terkenal ya, namanya nggak usah sebut karena nanti. Jadi perusahaan ini tadinya perusahaan besar, cuman tentunya ketika perusahaan ini menjadi seperti ini adalah ya salah urus manajemen. Nah, sekarang mana ada perusahaan besar yang omsetnya juga bagus, membayar upahnya di luar ketentuan hukum. Itu aja udah kelihatan sekali gitu ya, bahwa ada penyimpangan yang justru karyawannya yang baik ini, karena baru sekarang tahun